Sudah sejauh mana nih potensial si rare earth ini di tanah air Indonesia nih, Prof? Kalau kita melihat seluruh data yang datang dari pemerintah, khususnya melalui Kementerian SDM, baik itu melalui khususnya dari Badan Geologi maupun dari Tekmira, ya, saat ini logam tanah jarang di Indonesia itu masih berupa sumber daya kategori tereka yang paling rendah. Oke. Ya. Artinya? Ya, artinya keyakinan data ini masih rendah dan belum dapat dikategorikan sebagai cadangan. Nah, jadi oleh karena itu diperlukan upaya yang tidak biasa dari pemerintah untuk melakukan eksplorasi yang terencana dan menyeluruh guna meningkatkan status sumber daya tersebut menjadi kategori yang lebih tinggi. Oke, berarti sekarang ada tapi tidak terlalu besar begitu ya, Prof ya? Ya, betul. Itu tersebar di mana aja, Prof? Kalau misalnya dari datanya Prof Irwandi, kan kalau kita ngelihat di dunia itu kan yang memang mayoriti punya rare earth itu kan ada China begitu ya, Prof ya? Ada Amerika Serikat gitu ya. Kemudian ada Australia. Nah, dari sisi komposisi wilayah, tanah, lahan, ini di Indonesia ditemukan berapa banyak yang serupa dengan ditemukannya di beberapa negara itu, Prof? Ya, kalau kita kembali ke sumber daya tadi, ya, secara keseluruhan sumber daya logam tanah jarang di Indonesia pada data tahun 2023 itu mencapai 136 juta ton biji. Ya, total dari 17 jenis logam tanah jarang. Dan kalau berupa logam hanya 119.000 ton logam saja. Nah, ini menjadi refleksi kepada kita semua karena kita belum masuk di dalam 12 negara terbesar yang mempunyai cadangan di dunia. Ya, jadi kita masih memang belum masuk dalam daftar itu dan memang belum ada cadangan yang dilaporkan secara nyata karena kita masih memerlukan eksplorasi lanjutan. Nah, kalau kita lihat tadi ada pertanyaan wilayah mana di Indonesia itu yang memiliki potensi yang terbesar itu ada di Sumatera Utara, ya, Kepulauan Bangka Belitung dan Sulawesi Barat. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat gambar yang terpampang sekarang itu bagaimana sumber daya yang ada di kepulauan tersebut. Oke, kekayaan alam Indonesia kan sering dijadikan benchmark ya, artinya benchmark tuh dibutuhkan needs-nya ya, kayak nikel kita dibutuhkan begitu ya di seluruh dunia, terus kita punya produksi yang besar begitu ya kalau di Indonesia. Nah, kalau si rare earth ini atau LTJ, logam tanah jarang ini nanti positioningnya seperti apa sih, Prof? Kalau di posisi dominasi negara-negara lain, apakah kita juga bisa jadi substitute nantinya gitu kalau ini dieksplorasi dengan lebih lanjut, Prof? Ya, kita tentunya berharap demikian. Tetapi jalan ke sana diperlukan suatu upaya pemerintah dan industri yang luar biasa kerasnya untuk bisa kita menjadikan sumber daya logam tanah jarang menjadi cadangan. Nah, ini tentunya tidak gampang karena kita digembar-gemborkan selama ini mempunyai cadangan logam tanah jarang yang sangat besar. Yang menurut data kita belum sampai ke sana. Ya. Nah, jadi memang harus ada tindakan yang luar biasa. Tindakan luar biasa dari pemerintah. Contohnya misalnya kita ambil saja apa yang dilakukan oleh presiden kita sekarang untuk upaya memberikan makanan bergizi gratis, ya, MBG ya. Itu kalau itu diterapkan juga untuk mencari cadangan, mencari data, melakukan eksplorasi untuk mendapatkan cadangan logam tanah jarang di Indonesia, saya kira kita optimis juga. Jadi ini upaya yang bersungguh-sungguh. Tidak bisa lagi dengan cara yang biasa. Kalau kita mau menembus
kepada 12 negara dengan cadangan logam tanah jarang yang terbesar. Harus cara yang luar biasa gitu ya, Prof. Nggak bisa ya. lagi biasa-biasa. Nggak bisa biasa-biasa Dan aja. ini kita agak optimis karena sudah dibentuk yang namanya Betul. Badan Industri Mineral. Ya. Berarti kan ini level keseriusannya sudah serius karena ada badan khusus yang Sudah akan terbentuk, kepengurusannya juga sudah terbentuk yang diketuai oleh Mendikbud yang panjang ya, Menteri Fabrian Julianto. Julianto itu saya kira sudah ada perangkat-perangkatnya. Sekarang bagaimana mereka bisa bekerja sama dengan semua unsur yang menangani logam tanah jarang di Indonesia. Saya dengar beliau sudah ke BRIN, sudah ke TIMA dan lain-lain ya. Dan ini menurut informasi yang saya terima di BRIN itu sudah ada teknologi untuk mengolah logam tanah jarang, tetapi masih dalam taraf skala laboratorium. Dan mungkin ada satu yang skala pilot yang barangkali ada di Tanjung Ular di Pulau Bangka. Oke. Ya, jadi ini tanda-tanda positif yang nggak boleh berhenti. Gitu. Bahkan kalau dilihat dari sisi total cadangannya, walaupun prediksinya ada begitu ya, prediksinya ada, tapi ini udah ada pengolahannya pun bahkan sudah disiapkan, teknologinya dari BRIN sudah langsung disiapkan. Sudah ada persiapan-persiapan, cuma memang sekali lagi bagaimana dia bisa mencapai teknologinya itu pada skala ekonomi. Iya. Ini kan masih kebanyakan skala lab, ada juga yang sudah skala pilot. Bagaimana menaikkan ini ya dengan anggaran yang spesial dari pemerintah untuk mendapatkan itu. Dan kita bisa mulai, contohnya mengolah monasit untuk mendapatkan logam tanah jarang dan untuk mendapatkan thorium dan uranium, misalnya zirconium dan sebagainya. Nah ini adalah potensi yang ada di depan mata. Betul. Nah, bagaimana supaya konsentrasi ke sana dan kemudian bisa ke pulau-pulau lain seperti yang saya sebutkan tadi, ada di Sumatera Utara maupun di Sulawesi Barat.